Ya, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam program Indonesia Bicara. Saya Herjuno Syaputra. Kita tahu jumlah positif corona terus bertambah dan pemerintah pusat dan daerah dorong untuk satu suara dan mengkomunikasikan dengan baik terkait penanganan COVID-19. Atas apa strategi yang harus dilakukan untuk mencegah laju penyebaran virus COVID-19 ini? Sebelum membahasnya lebih detail, kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut. Hingga saat ini jumlah pasien positif corona di Indonesia terus bertambah. Seluruh pasien kini diisolasi dan dirawat intensif di sejumlah rumah sakit di tanah air. Sementara itu, puncak penyebaran corona di Indonesia diprediksi terjadi mulai akhir Maret hingga pertengahan April 2020. Hal ini diungkapkan oleh pakar matematika Institut Teknologi Bandung, Nuning Nuraini, di mana perhitungan puncak pandemi corona di tanah air dimulai sejak pengumuman kasus corona pertama pada awal Maret 2020. Nuning juga memprediksi jumlah kasus maksimal di Indonesia akan mencapai 8.000 kasus dengan kasus baru terbesar 600 kasus. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memperpanjang status darurat akibat virus corona di Indonesia. Masa darurat berlangsung selama 91 hari hingga tanggal 29 Mei 2020. Karena pada saat itu kita perlu bekerja dengan cepat, kita perlu membutuhkan dukungan operasi darurat sehingga atas persetujuan dari Menko PNK saat itu disetujui untuk mengeluarkan Kepala BNPB mempunyai kewenangan mengeluarkan status keadaan tertentu darurat penanggulangan penyakit coronavirus ini. Kemudian karena ini skalanya makin besar dan Presiden memerintahkan untuk melakukan percepatan, maka ada perpanjangan status lagi. Status saat ini karena tertentu diperpanjang lagi karena sampai saat ini belum ada daerah-daerah ataupun nasional yang menetapkan status keadaan darurat. Guna memutus tali penyebaran virus COVID-19, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri meminta masyarakat untuk mengurangi kunjungan ke luar negeri. Pemerintah juga menangguhkan kebijakan bebas visa selama 1 bulan. Di sisi lain, permintaan lockdown sebagai antisipasi penyebaran virus corona dari berbagai pihak ditolak Presiden Joko Widodo. Diperlukan strategi yang matang dalam mengambil kebijakan guna memutus tali penyebaran virus corona. Bahwa kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Tidak hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja, partisipasi masyarakat dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan juga sangat diperlukan, mengingat penyebaran virus corona yang begitu masif. Dan malam ini kita akan kupas selengkapnya di Indonesia Bicara. Ya, seperti biasa kita hadir di Indonesia Bicara dengan akan berbagi dengan beberapa insight dari narasumber yang biasanya kami hadirkan langsung di studio. Namun kali ini karena memang kita juga ingin meminimalisir, mengurangi kontak langsung dengan banyak pihak, kami pun mencoba untuk berdiskusi ini melalui sambungan Skype dengan beberapa narasumber yang sudah kami coba kontak. Dan kita akan bergabung terlebih dahulu dengan ada rekan kami, ini ada, sebentar saya boleh cek, ada Mbak Sidrotun Naim, HD MPA, virologis dan analis kebijakan, Indonesia Strategic Institute, alumni Harvard University. Saya sapa dulu, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Juno. Ya, Mbak Naim, terima kasih loh sudah mau bergabung. Ya, sama-sama ini, dan saya juga mengapresiasi iNews memulai telekonferensi, telewawancara ini cara yang sangat baik sebagai edukasi social distancing. Ya, kita tahu bahwa memang sekarang ada rule seperti itu dan kita semua berharap agar hal yang kita lakukan apapun dampaknya kecil, walaupun ya sounds mungkin bagi sebagian orang ini kurang tadi dirasa major, tapi ternyata memang social distancing sangat perlu ya Mbak Naim untuk saat ini ya. Sangat perlu, khususnya di daerah-daerah di mana sudah terkonfirmasi positif ya.
Baik, kita tahu Mbak Naim, beberapa waktu lalu ada pembahasan dari banyak ahli kesehatan dan juga dari perwakilan dari gugus tugas percepatan penanggulangan COVID, di mana Anda juga ada di dalamnya. Hasil rekomendasi yang bisa Anda share untuk kami di sini, seperti apa dari pertemuan itu? Mungkin yang paling penting dulu ya, yang pertama tentu saja keamanan tenaga kesehatan yang saat ini menjadi garda terdepan. Baik. Jangan sampai justru mereka terancam misalnya karena kurang APD dan lain-lain. Kemudian yang kedua, langkah untuk mencegah atau mengurangi saat ini itu mau tidak mau kita harus segera melakukan screening masif. Karena kalau kita tidak melakukan tes, ya tidak akan pernah ketemu itu ya yang positif itu siapa saja. Atau kalau tesnya sangat sedikit, padahal yang berpotensi terpapar sudah banyak, ya kita kehilangan banyak sekali. Akhirnya mereka tetap berkeliaran di luar dan menyebarkan ya. Oke, kalau bicara screening masif, ini berarti bahwa metode pelacakan yang sebelumnya dilakukan itu tidak efektif karena mengingat jumlahnya kan tiap hari bertambah. Itu kenapa Anda dan juga rekan-rekan tadi punya rekomendasi bahwa screening masif ini salah satu cara untuk tadi mengurangi angka ini yang terus bertambah. Ya benar sekali. Jadi ini di sini kita bukan mengorek-orek kesalahan ya, tapi yang jelas kita jangan mengulangi dan memperpanjang kekurangan selama ini. Apalagi Indonesia ini bukan negara pertama yang terdampak coronavirus. Kita belajar dari negara lain. Dalam hal ini yang paling relevan mungkin Korea Selatan. Korea Selatan dengan penduduk 50 juta melakukan lebih dari 250.000 testing ya. Ya, kita tahu itu bahwa di Korea sendiri sudah dilakukan. Berarti kira-kira kalaupun nanti akan screening masif, polanya akan sama seperti Korea, seperti itu gambarannya, Korea Selatan. Kira-kira akan sama dan tentu saja Indonesia ini kan wilayahnya luas. Nanti ya dihitung lagi misalnya keperluan di Jakarta berapa, keperluan di Jawa Barat, di Sulawesi Utara, di Kalimantan Barat. Jadi ini saatnya kita bersatu dan bahwa setiap warga negara yang memang melalui kriteria itu harus dites, harus ada akses kepada tes itu ya. Jadi misalnya jangan sampai hanya pejabat atau orang kaya yang ingin dites terus bisa tes, sedangkan mereka yang rentan ada gejala justru tidak mendapatkan akses ke sana. Baik Mbak Naim, kalau bicara screening masif yang mungkin akan dilakukan di masa depan seperti itu, di waktu yang akan datang. Dan tidak bisa lama Mas, harus segera ya, kita berpacu dengan virus itu tidak bisa bicara misalnya seminggu lagi. Ini harus segera dilakukan. Nah, kriteria yang harus menjalani screening masif ini, apakah semua orang ataukah memang ada tadi klasternya atau memang kriterianya beliau atau A atau B ini memang harus ikut screening masif? Kalau untuk sekarang tentu saja PDP, ODP itu harus dites ya. Baik. PDP kan yang benar-benar sudah bergejala, sudah di rumah sakit itu pasti dites. Kemudian lapis kedua ODP ya. Kemudian di daerah di mana penyebarannya sudah merata, itu kita bisa berasumsi bahwa setiap orang mungkin sudah terpapar, metode random pun tidak apa-apa. Dan ini yang dilakukan oleh Korea, jadi warga itu bisa kebetulan di sana menggunakan sistem drive-thru ya. Dari dalam mobil, di swab, diambil, 15-20 menit kemudian hasilnya sudah keluar. Oke, ini juga menarik. Kalau bicara screening, teman-teman dari pers juga melakukan beberapa waktu lalu ada dua rekan saya di RSPAD juga mencoba untuk tes di mana diambil darah, ada juga radiologi juga gitu, paru-parunya diteliti seperti itu, di screening. Kalau bicara validitas atau efektif, apakah memang cara seperti yang banyak beredar di media sosial dengan sampel darah itu akurat nggak sih Mbak Naim ini? Screening dengan darah ya artinya ini berbasis antibodi. Kan kalau misalnya nih ya saya terpapar virus corona, itu badan saya akan membentuk antibodi. Kalau yang darah itu yang diukur antibodi saya. Kalau untuk yang diagnostik, untuk yang lebih akurat itu kan namanya RT-PCR ya, reverse transcriptase polymerase chain reaction, itu yang diukur virusnya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Ada kelemahan, ada kelebihan ya tentu saja. Kalau yang berbasis darah hari ke-1 sampai hari ke-5 belum terlihat ya.
Jadi misalnya kalau secara random saya diambil dan saya baru hari pertama itu akan menunjukkan negatif, padahal ada kemungkinan saya itu positif. Karena itu ini cocok untuk misalnya ODP. Kalau misalnya saya ODP nih ya, ada teman saya terkonfirmasi positif. Kemudian saya tahu kapan terakhir saya ketemu dia. Dari situ kan bisa dihitung. Kalau sudah di atas 5 hari, misalnya 7 hari, saya dites dengan antibodi, seharusnya sudah akurat. Tetapi tolong diingat Mas Juno, ini kan screening ya. Screening itu butuh yang cepat. Kalau kita semua pakai RT-PCR, ketika sudah mulai besar itu tidak akan terkejar. Kalau screening itu ibaratnya harusnya itu sudah ada 1.000 orang. Yang terdeteksi 500 pun itu sudah sangat baik, karena begitu terdeteksi yang positif ini segera diisolasi ya. Kalau yang parah ya harus dalam perawatan, dan 80% itu sebetulnya kan tidak butuh untuk opname, bisa di rumah, bisa karantina diri atau isolasi mandiri di rumah ya. Tapi harus tahu dulu kalau positif, jadi orangnya aware bahwa ini saya harus melakukan yang namanya isolasi dan tetap dipantau. Kan kalau kita tidak sakit, saya juga sekarang semua orang di rumah kan ya. Tapi kalau dia positif, ya nanti kalau tidak parah bisa di rumah, tapi ada pemantauan. Oke, lalu Mbak, kalau Anda dan tadi rekan-rekan yang sudah beberapa waktu lalu rapat seperti itu dengan gugus tugas percepatan penanggulangan COVID ini, ada rekomendasi screening masif ini. Kenapa sampai sekarang belum ada tindakan seperti itu? Apa yang ditunggu pemerintah? Ya tentu saja itu kan alatnya harus dipesan dulu ya, dan ada penganggaran. Dan sebetulnya ada contoh yang baik juga, misalnya Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat sudah memutuskan untuk pesan sendiri kan ya. Jadi pesan sendiri, dan seperti beliau sampaikan bekerja sama dengan ITB dan Unpad, running sendiri. Jadi di sini peran aktif kepala daerah juga sangat penting. Dalam hal testing ini, juga dalam hal menggerakkan tokoh masyarakat ya. Karena ini pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Kan edukasi tentang social distancing ya, orang supaya sholat di rumah, itu betul-betul tokoh masyarakat harus turun. Saya beberapa kali ditanya misalnya teman-teman yang punya pesantren, ini apa santri harus dipulangkan, apa masih boleh misalnya cium tangan ke kiai, itu kan sangat-sangat penting ya. Jadi peran masyarakat, semua itu harus dilibatkan. Ya, kita tahu bahwa ya tadi kalau bicara culture, salaman, tapi kita juga rasional harus ya, bahwa memang untuk saat ini hal-hal seperti itu memang harusnya dihindari, Mbak Naim, seperti itu kan? Ya, dan khususnya ini Mas Juno, milenial ya. Milenial itu kan banyak dibilang bukan kelompok rentan, tetapi milenial ini adalah, belajar dari kasus Korea Selatan, adalah penyebar yang paling efektif. Jadi kalau virus ini menginfeksi milenial, memang fatalitas di milenial tidak terlalu tinggi, meskipun data di Belanda menunjukkan tidak seperti itu. Tetapi milenial ini kan misalnya hari ini di kampus, besok main ke rumah siapa, besok ke siapa, ke gym, ke kafe, itu menularkan. Dan kalau yang tertular itu kelompok lansia atau kelompok rentan misalnya dengan riwayat diabetes, itu yang nanti fatalitasnya tinggi ya. Jadi ini pergerakan milenial tolong juga sangat dikurangi, bukan hanya dikurangi tapi sangat dikurangi. Kalau bisa stay at home aja. Karena tadi bahwa mungkin saja imun baik, lalu kesehatan tadi memang sangat prima, tapi bisa saja sebagai carrier, Mbak Naim ya, seperti itu ya? Iya, dan menularkan ke orang yang rentan, itu bahayanya ya. Jadi this is not something about you, but about someone else. Yes. That's why we should follow the rule. Karena siapapun yang tadi baru pulang dari luar negeri atau punya kontak dengan tadi ODP ataupun PDP, memang harus punya self consciousness bahwa saya harus melakukan ini dan tidak boleh do and don't-nya harus dipatuhi ya, Mbak Naim ya. Iya, dan ini setiap diri dari kita ini kita harus bisa berkontribusi ya, apapun sekecil apapun itu. Itu kenapa kita coba untuk memberi terus edukasi kepada masyarakat, siapapun yang menyaksikan ini harus seperti itu, bahwa tadi harus paham tentang diri sendiri dan kesehatan orang di sekitar. Kita akan jeda dulu, Mbak Naim, kita akan tersambung lagi nanti di segmen selanjutnya, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.